Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, akan membagikan topik berita hari ini. Assalamualaikum, sobat semua. Hari ini, kita berada di Kampung Tegalwangi, Desa Dauwan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, di mana anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional, Verrel Bramasta, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam masa reses periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Acara ini dihadiri oleh para kader PAN, simpatisan, relawan, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang antusias menyampaikan harapan dan permasalahan di daerah mereka. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat 7, Verrel Bramasta menegaskan komitmennya untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi warga, terutama di Karawang, salah satu basis suara terbesarnya. Merajut aspirasi dan komitmen bersama Verrel Bramasta di Desa Dauwan Barat, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Ikuti perjalanan Verrel Bramasta, anggota DPR RI fraksi PAN, dalam menyerap aspirasi dan menjalin komitmen dengan masyarakat Karawang selama masa resesnya di Desa Dauwan Barat. Temukan bagaimana kehadiran Verrel membangun jembatan antara wakil rakyat dan rakyat, menciptakan ruang untuk suara-suara masyarakat didengar dan diwujudkan dalam aksi nyata demi kemajuan daerah. Dalam berbagai sudut pandang, politik sering dilihat sebagai dunia yang jauh dari rakyat, tetapi kehadiran Verrel Bramasta di masa resesnya di Karawang membuktikan sebaliknya. Dengan langkah-langkah tegapnya, Verrel merajut benang-benang harapan dan kebutuhan masyarakat, menciptakan kain yang kuat dari aspirasi yang tersampaikan. Setiap langkah Verrel di tengah-tengah masyarakat Karawang menghadirkan kesempatan berharga bagi warga untuk menyuarakan pemikiran, harapan, dan keinginan mereka. Dalam setiap sambutannya, Verrel tidak hanya berjanji untuk mendengar, tetapi juga bertindak sebagai penggerak perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Reses bukan sekadar rutinitas formal, melainkan momen penting di mana demokrasi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dari setiap pertemuan dan dialog, lahir komitmen yang kuat antara Verrel Bramasta dan warga Karawang, mengikat misi bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Ketika suara-suara masyarakat menjadi nyanyian yang didengar dengan seksama oleh para pemimpin, kesempatan untuk menciptakan perubahan positif semakin nyata. Verrel Bramasta membawa semangat kebersamaan, kemajuan, dan keadilan dalam setiap langkahnya menuju masyarakat yang lebih baik. Dalam panggung politik yang kadangkala penuh dinamika dan ketegangan, kehadiran dan keterlibatan Verrel Bramasta di tingkat lokal membawa warna baru yang segar. Ia tidak hanya menjadi representasi kekuatan politik, tetapi juga mitra sejati masyarakat dalam membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Dari sudut pandang filosofis, langkah Verrel Bramasta di Karawang mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan, meresapi, dan mengindahkan suara hati nurani bersama. Karena ketika aspirasi terwujud, ketika komitmen dilandaskan pada kepedulian dan kejujuran, sinar harapan akan senantiasa bersinar terang, menerangi langkah-langkah perubahan yang kita semua rindukan. Reporter, Raja Wibawa Karawang, Jurnal PPWI, Tatang Supriyatna. Itu sebelah sini nggak kelihatan, yang ngerti. Ya, ini bapak tolong dulu. Yang di sebelah barat, ibu bapak, mohon diatur tolong dulu sebentar pak. Oke, saya buka acaranya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih juga yang sudah membantu acara kami. Ya, itu kita mau mulai acaranya ya. Ya. Ibu Bapak, hari ini adalah temanya serap aspirasi dalam masa riset. Jadi anggota dewan itu selalu ada masa riset untuk meninjau langsung ke dapur apa-apa saja yang jadi masalah yang ada di dapur, khususnya di Kabupaten Karawang atau Cikampek ya, yang seputaran dengan dapur Mas Vero ya. Ibu, saya minta tenang dulu karena kalau Mas Vero mau ngomong ya. Ya, Bapak Ibu, ini karena kita malamnya, ya. Oke. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Vero atas perhatiannya kepada saudara yang sudah kami. Mangga Pak yang buka. Ya. Tadi siapa itu ya namanya? Alhamdulillah ya sudah ketemu masalah langsung yang beratnya katanya. Jadi untuk mempersingkat waktu dulu Pak, biar acaranya segera dimulai, kami mau mempersilahkan anggota dewan kita semua ya yang mewakili aspirasi kita di kantor DPR RI. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Mas Bara memberikan sambutannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari desa Jawa Barat Cikampek pasti ya. Ini suaranya AA Vero paling banyak di desa ini, tepuk tangan. Masya Allah luar biasa. Sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh semua kumaha daman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang enak badan ibu. AA Vero kemarin meriang, merindukan kasih sayang. Alhamdulillah udah enakan bisa ketemu sama teteh-teteh sama ibu-ibu akang-akang semua ya. Udah pada makan? Astagfirullahaladzim, kenapa belum makan? Mungkin apa ya? Udah kangen ya? Jadi kebetulan alhamdulillah selama 2 bulan AA Vero kerja di DPR RI lagi masa sidang ya teteh-teteh ya. Jadi banyak rapat di dalam negeri maupun rapat di luar negeri. Tapi sekarang kita masuk masa rises. Jadi masa rises itu AA Vero akan sering ketemu sama ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Tujuannya cuma satu, mau belanja. Belanja apa tuh kira-kira Bu? Belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang akan AA Vero perjuangkan nanti tahun depan ini AA Vero mau dengar. Makanya kan ada pepatah yang bilang manusia punya 2 kuping dan 1 mulut supaya kita bisa lebih banyak mendengarkan daripada bicara ya Bu ya. Jadi kalau selama ini ada yang ikutin AA Vero di sosmed nggak? Karena kalau di TV udah nggak pernah muncul di TV lagi ya Bu ya. Atau masih muncul di TV? Oh masih. Digosipin sama siapa nih ya? Tapi ya, yang pasti ini hari Sabtu pada malam mingguan ya nanti. Coba yang masih jomblo kayak AA Vero angkat tangan.
Bercanda, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, bercanda semakin terdepan. Apero sebenarnya juga agak sedih. Ini selain musim pancaroba ya, cuaca lagi agak-agak gak enak, tapi musim kawin juga gak enak Bu. Masa hari ini ada yang mau nikah nanti, aduh. Frustrasi, enggak, kan senang ketemu sama ibu. Tapi singkat aja, jadi hari ini sebetulnya masa riset itu kalau bahasa gaulnya tepuk tangan Bu. Apero mau mendengar dari ibu-ibu, teteh-teteh semua, kira-kira yang menjadi masalah yang ingin diperjuangkan itu apa saja, tapi yang sesuai sama komisi Apero. Tahu nggak Apero komisi berapa? Komisi 10 itu membidangi apa saja? Pendidikan, olahraga, pemuda, kesehatan, budaya atau budayaan. Jadi kalau misalnya ada masalah seputar itu, coba sharing ke Apero ya. Tapi sebelum itu nih, karena ini pertama balik ke Cikampek setelah Apero dilantik, Apero mau perkenalkan tim-tim yang membantu Apero selama ini. Ada yang tahu nggak tim-timnya siapa aja? Kita mulai dari Mas Arif. Udah kenal sama Mas Arif? Boleh dong, tepuk tangan buat Mas Arif. Mas Arif ini yang bantuin Apero di dapil deh. Jadi kalau masyarakat ini kan Apero alhamdulillah sekarang bisa ngasih banyak program. Kayak contoh kemarin ada satu PAUD yang belum punya gedung, tahun depan akhirnya gedungnya dibangun Bu. Nah di sini pun kalau misalnya ada anak-anak muda yang butuh sanggar olahraga atau ibu-ibu mau senam kayak Mama Vena, atau misalnya ada sekolah butuh direhabilitasi, sekolahnya butuh direnovasi, nih ngomong sama Mas, sama ada Akamsi nih, ada Kang Hamdan insya Allah menjadi struktural sekretaris DPD di PAN juga ya. Jadi selain Mas Arif juga ada yang perempuan teteh cantik di sini. Coba boleh berdiri, tepuk tangan buat Teteh Usi. Nah Teteh Usi ini lulusan UI Ilmu Politik Bu. Baru, jadi ini yang bantu Apero kalau lagi rapat sama menteri kan kita materinya harus bagus ya. Apero dibantu sama Teteh Usi. Nanti Teteh Usi juga akan bantu kasih tahu ke ibu-ibu, bapak-bapak semua selama 2 bulan Apero sudah ngapain aja. Jadi kan amit-amit jangan sampai makan gaji kita ya Bu ya. Apero udah berusaha 3 bulan ini bekerja semaksimal mungkin. Kira-kira kerjanya apa saja mungkin dikasih tahu sama Usi nanti. Yang terakhir nih ada yang baru nih. Gimana? Gantengan Mas Arif atau yang ini? Hah? Dua-duanya. Yang ini lulusan bukan dari dalam negeri Bu, tapi dari Amerika. Tepuk tangan buat A.A. Brian. A.A. Brian ini lulusan finance, jadi keuangan. Jadi kan fungsi DPR ada pengawasan, anggaran, dan legislasi. Jadi kalau Apero lagi rapat sama menteri kan nanti mengajukan anggaran ya, mau budget segini untuk ini. Nah itu A.A. Brian yang bantu Apero untuk ngecek semuanya betul atau tidak. Jadi kurang lebih kita niatnya hari ini mau silaturahmi, mau mendengarkan aspirasi. Kira-kira kita udah ngapain aja, boleh kalau dilanjutkan oleh Teteh Usi. Boleh dong tepuk tangan buat Teteh Usi ya. Terima kasih Mas. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh nih, kita udah berapa titik ke dapil. Sebenarnya pasarnya ibu-ibu lebih banyak ya daripada bapak-bapak ya. Oke, jadi izin nama saya Teteh Usi. Di sini mau ngejelasin kira-kira Mas Kaka selama 2 bulan kerja di DPR udah ngapain aja sih? Jadi selama 2 bulan kita udah menyuarakan 2 topik utama. Yang pertama kita membahas soal kesejahteraan guru, karena itu yang paling penting menurut Mas Vero adalah pendidikan, dan yang kedua tentang olahraga. Kalau misalnya ibu-ibu dan teteh-teteh di sini melihat di sosial media Mas Vero itu ada soal guru honorer, di mana Mas Vero tanggal 24 Oktober kemarin itu sempat membicarakan bahwa guru honorer itu jangan sampai masih dikirim sampai sekarang, karena dengan anggaran 300.000 itu nggak cukup, apalagi dikeluarinnya di 3 bulan sekali. Nah, jadi dengan Mas Vero menyerap aspirasi dari masyarakat, alhamdulillahnya itu sempat diagendakan sama Pak Prabowo juga pas di pidato Pak Prabowo bulan lalu yang mengatakan bahwa tunjangan untuk guru honorer maupun PNS akan dinaikkan di tahun 2025. Alhamdulillah
itu bisa kita jalanin ya Mas ya. Lalu juga Mas Carol menjadi salah satu anggota dewan yang mendorong adanya revisi RUU Sisdiknas. Nah sebenarnya apa sih RUU Sisdiknas? Sisdiknas itu udah dari tahun 2003 belum direvisi Bu, sistem pendidikan nasional. Nah Mas Carol itu juga bantu mendorong agar RUU Sisdiknas itu bisa masuk ke prolegnas tahun depan. Dan alhamdulillah itu juga bisa diwujudkan sehingga nanti kesejahteraan guru nggak hanya dilakukan tapi juga perlindungan bagi para guru. Perlindungan untuk para guru itu juga menjadi salah satu kunci di mana pendidikan itu mendorong sama sekarang agar nggak ada guru-guru lagi yang didiskriminasi seperti yang kemarin sempat terjadi di Bu Supriyani. Terus satu lagi tentang olahraga. Di sini Mas Carol mendorong agar atlet-atlet dalam negeri maupun yang diaspora untuk bisa membantu terutama di timnas bola Indonesia. Gitu. Jadi ada dua isu utama dari Mas Carol. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan dari Mas Boy itu ya. Selanjutnya Mas Boy silakan untuk kebudayaan. Oke, Brian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya adalah bagian dari timnya Mas Carol sebagai tenaga ahli di BPN RI. Jadi mungkin saya lebih fokus ke anggaran dan anggaran itu nanti akan menjadi program-program dalam pemerintahan. Nah, jadi fokus anggaran itu nanti kita itu untuk tahun 2025 akan ada untuk selain itu akan ada sekitar 18 juta mahasiswa ya yang akan dapat bantuan dari pemerintah pusat. Jadi masyarakat kita semua akan berjuang untuk mendapatkan program yang kita bisa kasih nanti khususnya ke Jawa Barat itu dapil nasional gitu. Nah, dan lalu untuk selanjutnya apa itu? Udah. Ini Bapak, kami sudah cukup perkenalan dari tim tenaga ahli Mas Carol semua, ya. Sudah dipaparkan. Ibu mungkin suaranya AAPL jelas nggak? Jelas ya. Singkatnya yang tadi disampaikan oleh tim AAPL. Jadi selama ini kan sistem pendidikan kita ada beberapa aspek yang kurang cocok ya ibu-ibu ya, seperti sistem zonasi, kurikulum yang berubah-ubah terus juga belum untuk guru-guru terlalu fokus sama administrasi ya. Jadi guru-guru diberatkan, belum lagi soal honor guru honorer yang gajinya bisa dirapel 3 bulan sekali, bahkan di bawah 300.000 ya Bu ya. Alhamdulillah tahun depan itu akan direvisi semua. Jadi AAPL suaranya itu ada habis karena kalau di kantor berdebatnya lumayan Bu, lebih dari di dalam rumah tangga. Tapi alhamdulillah tahun depan itu akan diperbaiki. Dan juga soal olahraga nih, kita ngomongin pemain bola, pemain bola kita ingin meningkatkan kualitas tim bola Indonesia kan. Jadi ada beberapa pemain naturalisasi dari diaspora yang kita dukung juga. Tapi tidak lupa kita harus juga mengembang dan juga memperkuat talent bakat-bakat dari dalam negeri juga. Jadi meskipun mereka diaspora kan mereka orang Indonesia juga ya Pak ya. Tapi di dalam negeri jangan dilupakan juga. Mungkin singkatnya itu yang disampaikan. Sekarang ada yang mau curhat nggak ke AAPL? Soal masalah-masalah ada yang mau nggak? Tapi jangan masalah hubungan ya. AAPL juga hubungannya nggak berhasil soalnya. Belum. Wah, boleh, coba ada. Kita kasih kesempatan buat yang ingin menyampaikan aspirasi dari belakang ibu mau. Nah, dari belakang sampai sama Bapak. Oke, Bapak, ini saya mau ingatkan dulu untuk memberikan aspirasi langsung kepada substansinya, ya. Untuk cerita masalahnya bisa langsung ke saya. Mungkin saya kasih waktu kira-kira 2 menit untuk memberikan aspirasinya saudara. Sebutkan nama sama tinggal di mana ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Abdullah Pak. Ridho Agus Abdullah dari Pak Dewan Barat. Saya berterima kasih kepada saya yang sudah datang ke Dewan Barat bersama dengan dan tidak. Ada satu permintaan saya Pak. Jawab dulu Pak. Yang namanya apa tuh aspirasi itu Pak. Saya sering bertemuan dengan DPR RI.
presiden provinsi dan kabupaten, karena ada proposal, ayah kenyataan, nggak ada kenyataan, tahu itu, apa memang itu beda. Kalau memang nanti aspirasi kami bisa Jawa Barat, ya, dihubungkan oleh Pak, ya, insya Allah suara akan menambah Jawa Barat. Khususnya kecamatan sampai wilayah Karawang. Nah untuk itu kami mengusulkan, kami punya yayasan pendidikan, sekarang mendirikan pondok pesantren, Pak, yang baru sampai 75%. Pondok pesantren Asariah, ada selatan, ya, kalau di sana. Nah itu kekurangan mana Pak? Nah itu nanti kami minta saran pendapat dari Bapak, proposal bagaimana, gimana, insya Allah saya akan katakan. Kalau Bapak memang aspirasi dari, ya, ini ada 100 desa apa ya, kalau 3 kabupaten ya, nah aspirasi itu untuk bersama yang itu kan jauhan desa barat, alat sudah terbanyak. Apa ya, itu jangan kemana ya, iya, jadi tadi aspirasinya semoga yayasannya lebih diperhatikan Mas Hera ya. Nanti untuk itu teknis Pak, nanti bisa ke saya ya atau ke Pak Hamdan untuk pengajuan-pengajuannya ya. Selanjutnya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ngefans banget. Ini masalah pendidikan ya. Saya punya anak kuliah di Karawang di negeri. Itu UKT-nya mahal banget aparel. UKT-nya, sama semesternya juga. Tolong minta bantuannya supaya jangan terlalu mahal gitu aparel. Kalangan bawah juga bisa kuliah di sana. Gitu. Saya semester 4 sekarang. Semester gimana? Bukan, semester 5. Bagian pertanian, jurusan pertanian. Bahkan punya anak lagi, punya adik. Anaknya. Besok jadi. Jadi ini sebetulnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya, ada program pemerintah namanya KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar. Karena di desa ini belum ada yang kebagian. Belum ada. Oh, coba itu mohon dicatat sama Kang Hamdan kan, karena alhamdulillah akhir komisi 10 bisa bagi-bagi beasiswa gratis sebetulnya. Jadi nanti coba tolong dicatat ya. Itu anak saya bisa nggak dimasukin apa ya? Kan anak saya kan udah kuliah kan. Itu biayanya belum beres itu. Oh ya, kita akan usahakan. Tapi kalau bisa yang baru memulai kuliah dari semester pertama ya. Kalau apa coba nanti dikasih proposal ke Kang Hamdan, nanti Alfred coba kerjakan ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya. Jadi nanti kalau ada program beasiswa dipastikan harusnya anaknya baru setelah lulus dia dari SMA. Nanti langsung didaftarkan untuk mendapatkan beasiswa. Insya Allah Mas Karel membantu untuk itu, ya. Oke. Nanti kita, Bu, Bapak, nanti setiap aspirasi kita rangkul, terus nanti akan dibatalkan langsung ya, setelah itu. Oke. Oh, aku harus gimana? Ibu. Jadi dari TPIP itu udah kita berusaha untuk dapat informasinya udah ada dari Kasel. Selama itu insya Allah tahun depan kita di bawah sidang langsung kita masih ke desa ini, apalagi tadi banyak yang masih belum dapat ya Pak ya di sini. Ya gitu. Iya, terima saja teman-teman Bapak yayasannya juga ya Pak, yang nanti mungkin kan boleh nama yayasannya apa, jadi kita cek sama tim juga. Jadi buat ibu yang lain, Mas Karel salah satu dewan yang bisa mendapatkan beasiswa ratusan KIP.PIP untuk masyarakat yang berjodoh itu. Ya. Oke. Nanti ada konfirmasi nanti akan lanjut. Oh iya, Ibu Bapak, jadi
kita akan pastikan untuk menerima KIP dan PIP-nya benar-benar membutuhkan ya. Dan KIP ini untuk pendidikan tinggi, KIP itu dasar dan menengah ya. Jadi ibu bapak, kalau anak-anaknya itu didaftarkan kita hamdan ya, dikasih lihat, nanti kita akan klasifikasi ya, kita prioritaskan yang membutuhkan terlebih dahulu ya, dan mudah-mudahan semuanya kebagian dari masyarakat ya. Dan bapak ibu, alhamdulillah pas sore ya. Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi Mas Farol dari kemarin sudah berjuang betul untuk membantu masyarakat di dapur Jabar 7. Dan tadi juga sempat disampaikan, Mas Farol sudah membantu pembangunan PAUD yang tahun depan akan direalisasikan. Ya, jadi kayak tadi Bapak aspirasinya seperti yayasan, mudah-mudahan setelah kita terima ya pengajuannya segera diproses dan direalisasikan. Ya. Betul, gak cuma di pendidikan, karena mitranya Mas Farol ada di Kemenpora yang berkaitan dengan olahraga juga bisa disampaikan. Misalnya butuh sarana dan prasarana olahraga, alat-alat olahraga ini harus biar sehat semua masyarakat Karawang ya. Oke, saya rasa lanjut Mas Farol selanjutnya kalau buat rumah mungkin biar afdal ya. Habis itu mohon izin Bapak Ibu, karena Mas Farol tadi sudah sampaikan juga dia sore ini menghadiri mantannya nikah. Jadi kita waktunya sangat-sangat mepet ini ya, harus kembali ke Jakarta. Tahu kan itu kemarin yang sempat ikut dulu, tahu kan siapa coba? Putri katanya. Iya, hari ini nikah Bu, sedih. Cuman Mas Farol tetap tegar datang dengan wah, mudah-mudahan datang aja pacarannya. Oke, lanjut Ibu, silakan Pak. Terima kasih. Datang mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili tuan rumah. Dan hal ini pertama saya ucapkan selamat datang kepada Pak dan timnya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Saya mewakili juga untuk kepemudaan di Jawa Barat. Tadi Mas sudah disampaikan bahwa kami itu sudah 4 bulan yang lalu mengajukan apa ya untuk permohonan pembangunan sarana gor Serbaguna. Nah, di dalam gor tersebut ada 2 yang punya olahraga, indoor dan outdoor. Indoornya meliputi tadi lapangan basket, voli, badminton dan tenis lapangan bisa di dalam ruangan. Sementara outdoornya kami menyampaikan untuk pembuatan mini soccer, yang mana yang tersebut nanti pakai sintetis. Nah, di situ kan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak usia dini untuk apa ya? Dalam hal ini anak-anak SD, SMP bisa kita perintahkan untuk ini tersebut. Alhamdulillah untuk open sekarang sudah sangat booming. Jadi banyak pembicaraan dan keluarga bisa jalan-jalan khususnya tiap hari kita berhubung bola. Di sini kan kita adalah lapangan jadi kalau lebih lewat, lapangannya bagus, itu kan kita berbiaya. Jamnya sekian, ini bisa kita kali jangkau juga bisa. Itu, dan itu untuk dipersiapkan pembangunan sarana gedung serbaguna. Selain untuk olahraga, ada komunikatif yang dipersiapkan di situ. Contohnya apa? Di gedung serbaguna nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan seluruhnya, untuk pemerintahan atau penjagaan. Gitu kan? Karena di sini banyak yang hajatan di jalan mengganggu lalu warga sini. Itu yang jelas. Yang kedua, kondisi sini kebetulan sekali pada hari ini bertepatan ulang tahun yang punya rumah ke rumah Ibu Rinaldi yang ke-56. Yang lebih, silakan ke depan dulu. Ya. Terima kasih. Ya, mohon doanya dari teman-teman. Sebelumnya Barakallahu fiikum betul, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Semoga anak-anaknya selalu sayang, selalu bersolehan, harus lebih dari saya anak-anaknya. Amin. Sama tepuk tangan mantan kepala desa, katanya ya.
Masya Allah. Berarti sosok yang baik dong ibu-ibu ya. Semoga terus menjadi orang baik ya Teteh ya. Kita foto bareng dulu, ya boleh. Karena tadi terakhir menjawab pertanyaan proposal dikasih 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu kebetulan Alfred belum dijabat. Karena baru kerja 2 bulan. Tapi nggak apa-apa, seperti Alfred bilang, Karawang, Cikampek selalu punya tempat yang spesial di hati Alfred. Jadi insya Allah akan menjadi prioritas di tahun 2025. Nah, ya alhamdulillah ya. Jadi ibu bapak ya. Ya, ini ya, sebentar. Ayo. Terima kasih telah menonton video kami. Praja Wibawa Karawang, Jurnal PPWI.